Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, pertama-tama kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah yang mana alhamdulillah kita bisa berkumpul, bukan berkumpul ya, kita bisa bertatap muka untuk membuat atau untuk menjelaskan pelajaran bahasa Inggris ini yang menjelaskan passive voice of simple past tense. Nah, tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Karim wa Nabiyana Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah teman-teman semua. Insyaallah kami di sini akan membahas atau mempresentasikan tentang passive voice of simple past tense bersama saya sendiri, yaitu Mumtaz Nawal Firdaus, dan teman saya Muhammad Fawad Abdul Wahid, yang insyaallah kesempatan kali ini akan menjelaskan, akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah bahasa Inggris. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang passive voice of simple past tense. Oke, sebelum masuk ke penjelasan, kita harus tahu dulu. Kita akan membahas pengertian simple past tense. Apa yang disebut simple past tense? Simple past tense adalah tense untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lampau. Jadi menunjukkan aksi yang menunjukkan untuk masa lalu ya, membahas masa lalu yang sudah terjadi dan telah selesai pada waktu tertentu di masa lampau ya, yang tadi yang sudah terjadi, yang di masa lampau, kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Oke, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, pengertian passive voice. Oke, pengertian passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu aktivitas atau perbuatan. Jadi subjek di kalimat pasif ini adalah objek dari kalimat aktif. Nah, kayak gitu ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif memiliki ciri tertentu, yaitu biasanya diawali dengan awalan ter atau di pada kalimat pasif, dibentuk dari kalimat aktif dengan menjadikan subjek sebagai objek dalam kalimat pasif. Nah, yang tadi saya bilang, jadi kalimat subjek di kalimat pasif adalah kalimat objek di kalimat aktif. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk mengetahui rumus contohnya, mungkin teman-teman saya, rekan saya yang akan menjelaskan rumus dan contoh penjelasan tersebut. Baik, kita lanjut ke dalam ciri-ciri kalimat dari passive voice of simple past tense. Di sini ada beberapa ciri-ciri kalimat passive voice of simple past tense. Yang pertama yaitu predikat yang digunakan selalu berupa verbal transitif. Apa itu verbal transitif? Verbal transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek setelahnya. Misalnya kalimat membeli, terus kata kerja membaca, mencuci, menulis, dan lain sebagainya, yang mana kalimat tersebut pasti membutuhkan ke dalam objek. Misalkan membeli, pasti kata kerja membeli ini membutuhkan objek. Misalkan membeli sayur, membeli bola, dan lain sebagainya. Membaca, contohnya membaca koran, membaca buku. Nah, si kata kerja predikat yang digunakan itu merupakan verbal transitif, maksudnya membutuhkan objek setelahnya. Nah, contoh yang bukan transitif misalnya seperti mandi, tidur, dan lain sebagainya. Mandi misalkan tidak membutuhkan objek. Mandi di mana? Nah, nggak butuh ya. Mandi apa gitu kan? Tidur siang nggak butuh ke dalam objek. Nah, baik. Lalu ciri yang ketiga daripada passive voice of simple past tense yaitu selalu menggunakan verb 3 atau past participle.
sebagaimana pada passive voice yang lainnya ya, itu wajib ya passive voice itu atau kalimat pasif itu menggunakan verb 3 ya, menggunakan verb 3 itu sudah ketentuan dari sananya atau rumus ciri yang mutlak untuk passive voice ya. Nah, lalu ciri yang keempat yaitu menggunakan by yang diikuti oleh pelaku. Di sini misalkan by me ya, atau by you, by us, by them, dan lain sebagainya. Itulah beberapa ciri-ciri kalimat dari passive voice of simple past tense. Yang kedua, daripada passive voice of simple past tense, yaitu selalu menggunakan to be, was atau were ya. To be-nya itu was atau were. Nah, di sini ya. Nah, to be was itu untuk subjek I, he, she, dan it. Sedangkan to be were itu digunakan untuk subjek we, you, dan juga they. Sebagaimana sudah dibahas tadi mengenai ciri-ciri dari kalimat passive voice of simple past tense, maka kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yakni di sini ada rumus dan juga contoh dari kalimat passive voice of simple past tense. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fawaz, bahwasanya pengertian dari simple past tense itu kalimat atau suatu kalimat yang terjadi di masa lampau, di masa yang telah terjadi, dan juga ada kaitannya dengan waktu atau memerlukan waktu terjadinya itu harus jelas ya, kapan-kapan itu, misalkan kemarin atau 2 jam yang lalu, 2 hari yang lalu, maupun lain sebagainya. Jadi harus ada kalimat terjadinya tuh kapan gitu, mau itu yesterday, kemarin ya, maaf, lalu 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, ataupun sebagainya. Nah, masuk ke dalam rumus dari passive voice of simple past tense. Di sini ada kalimat positif, negatif, dan juga kalimat interrogatif. Nah, pada kalimat positif di sini ada subjek, lalu to be-nya tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam passive voice simple past tense ini menggunakan was atau were, berbeda dengan passive voice simple present tense yaitu menggunakan is, am, dan are ya. Lalu di sini plus verb 3 ya, plus by plus object. Di sini plus komplemennya atau penyempurnanya yaitu waktunya. Nah, lalu di sini ada kalimat negatif, rumusnya yaitu subject plus to be-nya sama was atau were. Di sini sebelum verb 3 harus menggunakan not ya, tambahan not, karena untuk membedakan ini adalah kalimat positif, ini adalah kalimat negatif. Lalu verb 3 plus by plus object ya, plus komplement nanti. Nah, sedangkan kalimat interrogatif yang tanda tanya ini ya, atau kalimat pertanyaan itu kebalikannya atau dibalik ya. To be-nya menjadi di awal, lalu setelah to be baru subjek ya. Setelah to be subjek, lalu verb 3 plus by plus object. Seperti itu untuk rumus daripada passive voice of simple past tense. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tadi setelah menjelaskan tentang rumus dari passive voice of simple past tense, kita masuk ke contoh dari passive voice of simple past tense. Di sini ada kalimat yang positif, desert. Di sini karena set ini adalah barang, maka di sini ambilnya yang it ya. Nah, it di sini menggunakan apa? Karena kata tunggal menggunakan was. Berarti di sini desert was by me ya. Di sini bisa menggunakan yesterday ya. Nah, baju itu telah dicuci oleh saya kemarin, seperti itu ya. Lalu kalimat negatifnya was not washed by me yesterday ya. Baju itu telah tidak dicuci ya oleh saya kemarin ya. Nah, itu untuk kalimat negatifnya. Untuk kalimat tanda tanyanya atau interrogatifnya, di sini was desert was by me.
yesterday. Apakah baju itu dicuci oleh saya kemarin? Nah, itulah contoh dari kalimat passive voice of simple past tense, yang mana kalimat aktifnya itu asalnya itu adalah saya telah mencuci baju kemarin. Nah, kalimat aktifnya asalnya itu I was yesterday. Saya telah mencuci baju kemarin. Itu adalah kalimat aktif dari simple past tense. Nah, gimana caranya untuk merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Sesuai dengan rumus kalimat pasif, subjek dari kalimat aktif itu menjadi objek pasif. Begitupun sebaliknya, objek kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Nih, ya, di sini menjadi subjek kalimat aktif. Nah, sedangkan desert ini menjadi objek kalimat aktif, ya. Ketika kita merubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi seperti ini kalimatnya. Nah, subjek dari kalimat pasif itu merupakan objek kalimat aktif. Begitupun di sini objek daripada kalimat pasif itu merupakan subjek dari kalimat aktif. Kita bisa lihat di sini ya perbedaannya. Nah, kalau misalkan subjeknya I, maka objeknya itu menjadi me, ya. Kalau misalkan you tetap menjadi you, lalu kalau we itu menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, it tetap menjadi it. Nah, itulah contoh dan cara merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif pada passive voice of simple past tense. Oke, mungkin sekian ya pembahasan passive voice simple past tense dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan, ada salah kata. Mohon maaf bila penjelasannya mungkin kurang jelas gitu. Mohon dimaafkan karena kita juga masih belajar. Mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.